Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Dermawan adalah sebuah perilaku yang sangat terpuji dan mulia. Sehingga agama menganjurkan kita agar jadilah seorang dermawan. Suka berinfak, bersedekah, beramal jariah. Dan sebaliknya, menjadi orang bakhil, kikir adalah sebuah perilaku hidup yang sangat tidak disukai oleh agama. Makanya agama menganjurkan kita untuk menghindari sifat bakhil dan sifat kikir ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bodoh tapi pemurah atau dermawan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang ahli ibadah yang bakhil. Hadis ini menunjukkan bahwa menjadi dermawan itu adalah sebuah sikap hidup yang sangat terpuji dan mulia. Dan hidup dengan perilaku bakhil dan kikir adalah perilaku yang sangat tidak terpuji dalam pandangan agama. Sehingga Rasulullah membandingkan seorang yang bodoh tapi dermawan jauh lebih baik ketimbang seorang ahli ibadah yang bakhil atau yang kikir. Mengapa begitu dianjurkan kita menjadi seorang dermawan dan agar kita menjauhi perilaku kikir atau bakhil? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menjelaskan tentang apa untungnya menjadi seorang dermawan dan apa ruginya menjadi seorang yang bakhil. Dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang yang pemurah, yang dermawan, dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, sangat dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Inilah penjelasan Rasulullah apa untungnya menjadi seorang dermawan. Yang pertama kata Rasulullah adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah berarti seorang dermawan akan selalu diayomi, akan selalu dipantau, akan selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya. Hidupnya akan selalu diarahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Ketika dia akan tersandung persoalan atau masalah dalam kehidupannya, Allah akan selalu mengarahkan hidupnya kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ingin
orang-orang yang dekat dengannya akan tersesat di dalam kehidupan. Itu yang pertama kata Rasulullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, untungnya menjadi orang dermawan adalah dekat dengan surga. Artinya, orang dermawan hidupnya akan selalu menyenangkan. Akan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan dunianya, dia akan selalu didekatkan dengan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Dan di hari kemudian, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua kata Rasulullah, manfaatnya, untungnya menjadi seorang dermawan. Yang ketiga kata Rasulullah, dia dekat dengan manusia. Artinya, seorang dermawan akan senantiasa disukai oleh orang, akan dicintai oleh orang, akan didekati oleh orang. Orang akan suka bergaul dengannya. Kenapa? Karena dia selalu membagi kebahagiaan. Orang dermawan selalu memperhatikan kehidupan orang. Dia mau orang berbahagia sebagaimana dia bahagia yang dia dapatkan. Rezekinya tidak mau dinikmati sendiri. Dia selalu bagi kepada orang yang membutuhkan kebahagiaan. Sehingga dia dekat dengan manusia. Artinya dia punya kebutuhan akan selalu mudah terpenuh. Karena dia banyak teman, banyak yang suka kepadanya. Ketika dia butuh bantuan, maka banyak orang yang mau membantu dia. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Manusia akan senantiasa bekerja sama dengan dia dengan kebajikan dan takwa. Ini yang ketiga kata Rasulullah, untungnya menjadi orang dermawan. Dia dekat dengan manusia. Dia akan senantiasa disukai oleh orang. Karena dia selalu membahagiakan orang. Kemudian yang keempat, manfaatnya, untungnya menjadi seorang dermawan, jauh dari neraka. Ini bisa bermakna tekstual, bisa bermakna simbolik. Artinya, orang dermawan akan dijauhkan oleh Allah dari neraka. Dia akan jauh dari neraka. Artinya kesengsaraan. Makna simboliknya, dia akan jauh dari kesengsaraan. Dia akan selalu diarahkan hidupnya kepada hal-hal yang menjauhkan dia dari kehidupan neraka, kehidupan yang menyengsarakan. Nah, inilah 4 hal untungnya menjadi seorang dermawan. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Nah, sementara ruginya menjadi seorang yang bakhil adalah jauh, sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, Allah tidak akan peduli kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir. Allah akan tidak peduli dengan mereka karena dia jauh dengan Allah. Dengan kata lain, Allah tidak suka dengan perilaku orang baik. Maka Allah akan menjauhi orang-orang yang bakhil itu. Yang kedua,
Ruginya menjadi orang bakhil adalah jauh dari manusia. Dengan kata lain, manusia tidak senang kepada orang baik. Dia akan dijauhi oleh manusia. Sehingga karena dalam kehidupannya dijauhi oleh manusia, maka dia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak senang bergaul dengan dia. Dan ketiga, ruginya menjadi orang bakhil adalah jauh dari surga. Artinya kesengsaraan, ketidaktenangan, kebahagiaan jauh darinya dunia dan akhirat. Dan yang keempat, ruginya menjadi orang bakhil adalah dekat dengan neraka. Artinya hidupnya akan diwarnai di dunia ini dengan kesengsaraan. Kalaupun dia bahagia yang sifatnya sementara, hanya semu. Dan di hari kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kecenderungan hidupnya di hari kemudian akan masuk ke neraka. Karena dia jauh dari Allah, manusia tidak senang dengan dia, kemudian neraka dekat dengan kehidupannya, artinya perilakunya akan cenderung banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyebloskan dia ke neraka. Jauh dari surga karena dia tidak berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dan itulah juga yang menyebabkan dia jauh dari manusia. Kebahagiaan hartanya dinikmati sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menegaskan, sebagaimana saya katakan di atas tadi, bahwa seorang yang bodoh, yang pemurah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding seorang ahli ibadah yang bakhil. Oleh karena itu, marilah kita menjadi seorang yang dermawan, suka berbagi kebahagiaan, suka berimpak, bersedekah. Dan mari kita menjauhi sifat bakhil, karena akan merugikan diri kita sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Sementara menjadi seorang dermawan akan menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan pasti cinta dan suka dengan kita apabila kita menjadi seorang dermawan, dan Allah akan senantiasa menjauhi kita dan benci kepada kita apabila sifat bakhil mewarnai kehidupan kita. Walaupun kita seorang ahli ibadah, kalau kita bakhil, Allah tidak akan suka. Walaupun kita bodoh, tapi kita seorang dermawan, maka Allah akan lebih menyukai kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.